Perkenalkan, nama saya Asraf Yungkisah Putra Lahinta, NIM 19205015, jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang diagram siklus, pH diagram, pengaruh suhu evaporasi terhadap efisiensi siklus, pengaruh suhu kondensi terhadap efisiensi siklus refrigerasi aktual dari mata kuliah teknik pendingin. Berikut pengertian diagram siklus refrigerasi adalah siklus kerja yang mentransfer kalor dari media bertemperatur rendah ke media bertemperatur tinggi dengan menggunakan kerja dari luar. Sistem refrigerasi adalah suatu sistem alat dan media yang berfungsi mengatur suhu hingga mencapai suhu di bawah ruangan dengan cara menyerap kalor dari suatu lingkungan, kemudian melepaskannya ke lingkungan yang lain. Siklus refrigerasi dalam pH diagram. Untuk melihat besaran-besaran seperti tekanan, suhu, entalpi dalam siklus refrigerasi biasanya digunakan diagram pH refrigeran tertentu. Ada banyak jenis refrigeran. Setiap refrigeran memiliki diagram pH yang berbeda-beda. Walaupun refrigeran memiliki diagram pH yang berbeda-beda, namun pada siklus refrigerasinya sama dengan cara yang sama pula dapat diketahui dan analisis besar-besaran tersebut. Siklus refrigerasi ideal dapat digambarkan dalam diagram pH seperti pada gambar. Berikut penjelasan siklus refrigerasi ideal dalam diagram pH. Gambar 1 ke 2, proses kompresi menyebabkan kenaikan tekanan dari tekanan rendah LP ke tekanan tinggi HP. Proses ini berlangsung secara isentropik. Garis 1 ke 2 mengikuti garis isentropik. Pada diagram pH, karena berlangsung secara isentropik, maka entropi pada titik 1 dan titik 2 adalah sama. Kondisi pada titik 1 merupakan saturasi gas dan titik 2 dalam keadaan superheat. Entalpinya naik dari H1 ke H2. Refrigeran pun mengalami kenaikan suhu. 2 ke 3, proses kondensasi ini terjadi pada tekanan yang sama, isobarik. Dalam proses ini terjadi pelepasan kalor sehingga terjadi penurunan suhu dan entalpi. Refrigeran sampai dengan saturasi gas 2A. Kemudian refrigeran terus melepaskan kalor dan mulai berubah menjadi cair. Dari titik 2A ke titik 3 tidak terjadi penurunan suhu, tetapi terjadi perubahan fasa. Karena terjadi pelepasan kalor, maka refrigeran mengalami penurunan entalpi dari H2 ke H3. 3 ke 4, proses ekspansi ini terjadi secara isentalpi sehingga entalpi di titik 3 dan titik 4 adalah sama. Tekanan pada titik 3 masih tekanan tinggi HP, kemudian turun hingga titik 4 di tekanan rendah LP. Penurunan tekanan ini disertai dengan penurunan suhu. Kondisi refrigeran yang tadinya saturasi cair titik 3 menjadi campuran gas dan cair. 4 ke 1, proses evaporasi ini terjadi pada tekanan yang sama, isobarik. Dalam proses ini terjadi penarikan kalor sehingga terjadi kenaikan
entalpi suhu tidak mengalami kenaikan karena kalor yang diambil digunakan untuk mengubah fasa dari yang tadinya campuran titik 4 menjadi gas jenuh titik 1. Dalam proses ini terjadi pendinginan terhadap objek karena kalor pada objek ditarik oleh refrigeran dalam evaporator. Kapasitas pendingin ditentukan pada proses ini, yaitu besarnya penarikan kalor. Pengaruh susu evaporasi terhadap efisiensi siklus. Proses ini terjadi di evaporasi yang merupakan proses terjadinya penguapan refrigeran cair menjadi uap jenuh kembali akibat penambahan panas dari beban yang ada di evaporasi untuk selanjutnya dikompresi kembali di kompresor. Pengaruh susu kondensasi terhadap efisiensi siklus. Proses ini terjadi di kondensor di mana refrigeran dengan tekanan dan temperatur tinggi tersebut kemudian masuk ke kondensor untuk melepas panas ke lingkungan hingga berubah fasa menjadi refrigeran cair bertekanan tinggi. Siklus refrigerasi aktual. Dalam kenyataannya tiada satu siklus pun yang merupakan siklus tekanan konstan atau siklus tekanan terbatas, tetapi boleh dikatakan antara efisiensi siklus utara dan siklus sebenarnya terdapat hubungan tertentu. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi penonton dan maaf jika ada